Banyak sekali aturan-aturan dari negara, pemerintah, ataupun dari pihak manapun yang kadang-kadang tidak memenuhi unsur universalism dari Pancasila. Yang paling saya sayangkan, yang selalu saya teriakan adalah tentang SKB 2 Menteri pendirian rumah ibadah. Menurut saya ini adalah cikal bakal dari berbagai perpecahan dalam kehidupan beragama kita. Coba bayangkan, sudah dilarang mendirikan gereja, beribadat di rumah, masih dipersekusi pula oleh kalangan mayoritasnya. Mau ketemu Tuhan aja susah banget, Pak. Harus melewati birokrasi. Padahal Tuhan tidak perlu administrasi. Berketuhanan dan berkeimanan itu borderless, Pak. Orang di pojokan Malvinas sana, di Argentina sana, boleh Pak memeluk Islam. Orang di pojokan Arab Saudi sana, boleh Pak memeluk Kristen. Tidak perlu pos-pos perbatasan, tidak perlu ngecap paspor, tidak perlu lapor imigrasi kalau untuk keimanan. Bohong besar kalau dikatakan bahwa Tuhan itu perlu politik. Jadi kalau politisasi agama hari ini membajak jubah-jubah kesalehan dan membajak jubah-jubah keagamaan, itu sebenarnya adalah ambisi-ambisi yang menggunakan agama sebagai alat hipnotis yang sangat instan kepada masyarakat. Dan ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris, bahkan mereka rela mati untuk membunuh orang lain, hanya untuk menegakkan daulah khilafah. Coba bayangkan itu. Dan kemudian mereka ingin mematikan siapapun yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara Pancasila, sebenarnya kita berbicara tentang filosofi Gronslah, yaitu falsafah dasar negara. Ada satu catatan yang menarik ketika ada namanya Sultan Johor, namanya Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar. Dia mengatakan begini, ini diungkapkan dalam wawancara dengan seorang wartawan Far Eastern Economic Review dari Hong Kong. Wartawan ini orang Amerika, namanya Michael Vatikiotis. Dia mengatakan begini, kalian boleh saja melaksanakan tradisi dan kebudayaan Arab sembari mengharam-haramkan kebudayaan Melayu. Ini kata Sultan Johor. Itu silahkan aja katanya. Tapi saya persilahkan kalian yang mengharam-haramkan budaya Melayu, tapi melaksanakan budaya Arab, lebih baik tinggal di Arab aja. Ini Sultan Johor. Sultan Johor ketika itu sedang amarahnya sedang memuncak karena ternyata dia tahu bahwa sebuah jaringan teror di era modern pertama kali dicetuskan di wilayahnya, di Ulu Tiram. Dan ironisnya oleh orang Indonesia, namanya Abu Bakar Bashir. Dan disitulah embrio Jamaah Islamiyah, jaringan teror yang hari ini sedang melakukan proses regenerate di negara kita secara diam-diam, bersama Dulmatin, bersama Muhammad Isamuddin, bersama Mas Slamet Kastari, dan juga bersama Abdullah Sungkar, memasak Jamaah Islamiyah ketika itu di sebuah sekolah Islam namanya Lukmanul Hakim di Ulu Tiram. Kemarin ada kejadian, jejak Ba'asir itu masih menyisakan kebencian kepada polisi dan menusuk 2 anggota kepolisian Polsek Ulu Tiram. Ini adalah ideologi yang sudah mulai bermain, yang sudah bermain di wilayah subconscious mind, di bawah alam sadar. Teroris-teroris yang sudah sadar itu Pak, sebenarnya mensreanya saja yang tidak ada, ideologinya masih ada. Yang sudah kita katakan hijau itu sebenarnya mensrea untuk melakukan amaliyahnya masih ada, sudah tidak ada, tapi ideologinya masih menjadi anchor di dalam kepalanya. Pertama, ya mereka masih mengkafir-kafirkan orang, mereka masih mengharamkan musik, mereka masih gelisah oleh berbagai perbedaan keimanan, dan mereka masih sibuk menghitung dosa orang lain. Itu yang disebut dengan ideologi-ideologi transnasional yang juga pernah terjadi selama berabad-abad dalam setiap peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan paparan ini menggunakan perspektif Islam sesuai dengan kemampuan saya, karena saya belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna, bukan di New York tapi di Hayward. Hayward itu dekat Berkeley di California. Kampusnya sebagian di Berkeley. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ada salah seorang pemimpin di Asia Tenggara, mendiang Lee Kuan Yew. Ini pernyataannya menarik ketika melakukan wawancara dengan Michael Vatikiotis. Dia katakan begini, saya besar dan lahir di sebuah perkampungan di Singapura ini,
dengan tetangga-tetangga muslim yang sangat toleran. Ini kata Lee Kuan Yew. Tapi kemudian datang orang dari jauh mengaku sebagai jihadis yang menyerukan perampasan negara supaya negara yang dirampas itu menjadi negara agama. Itulah yang mengubah tetangga-tetangga saya hari ini menjadi aneh dan absurd. Ini kata Lee Kuan Yew. Mereka kemudian menjadi gelisah ketika melihat orang tidak pakai hijab. Ini kata Lee Kuan Yew. Inilah orang-orang sebenarnya yang tadinya Islam tropical Islam. Ini kata Lee Kuan Yew di dalam wawancara itu. Islam tropis itu apa? Dia biasa hidup di tengah tanaman yang subur, rumputan yang hijau, dan tidak pernah melihat matanya memandang tidak ada gurun pasir yang tandus. Nah, kultur-kultur dari budaya yang gersang itulah kemudian yang didatangkan ke negara-negara di Asia ini menjadi virus bagi muslim-muslim tropis yang akhirnya menginginkan semua orang supaya homogen dan sama seperti dirinya. Nah, benturan-benturan ideologi itu kemudian tercipta ketika orang-orang yang atas nama agama ini ingin menghomogenkan paksa kepada orang melalui jalur-jalur politik. Makanya gerakan-gerakan ideologi transnasional yang mengatasnamakan Islam ini semua punya tujuan politik. Ingin menjadikan negara kita ini negara teokratis. Negara yang berdasarkan agama, karena dalam bayangan mereka, kalau negara ini bisa dikuasai oleh mereka, mereka bisa membuat aturan-aturan politik sehingga orang-orang yang berbeda dengan mereka bisa dihomogenkan paksa dengan cara menghegemoni politik. Hari ini orang-orang yang mengharamkan musik lalu kemudian menganggap orang yang masih bermain musik itu adalah orang-orang yang akan masuk neraka, Pak. Orang-orang yang masih bernaung di bawah Pancasila itu dianggap orang-orang yang takzim, takluk dan patuh kepada undang-undang buatan manusia. Sambil menyitir ayat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang bernaung di bawah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka seluruh orang di bawah negara itu akan menjadi kafir dan halal darahnya. Mereka tidak paham sejarah sebenarnya. Nah, sejarah inilah yang ingin saya sampaikan. Nanti akan saya ulas secara genealogis mengapa kemudian ulama, pastor, pendeta dan seluruh tokoh nasionalis setuju ada Pancasila. Padahal itu buatan manusia. Mengapa para ulama termasuk Kiai Wahid Hasim semua bisa setuju terhadap Pancasila? Dan bahkan ada usulan dalam Piagam Jakarta syariah harus masuk di situ, tapi ditolak oleh para ulama. Sejarah Islam mengatakan seperti ini kurang lebih. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah di Madinah adalah membuat satu fakta kesepakatan bersama, Pak. Namanya Piagam Madinah. Karena Rasulullah paham Madinah ini harus menjadi epicentrum politik, dan di Madinah itu ada banyak macam suku dan bermacam-macam agama yang existing ketika Nabi masuk. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada suku Persia, ada Yahudi, ada orang Kristen dari Najran dan seterusnya. Mereka bermacam-macam agama meskipun mayoritasnya muslim. Muslimnya juga muslim baru, Pak. Belum paham betul dengan agama Islam. Sehingga Nabi kemudian membuat sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang oleh seorang guru besar dari Edinburgh University, namanya Profesor Dr. William Montgomery Watt. Dalam bukunya The Prophet and the Statesman dikatakan bahwa 39 pasal di Piagam Madinah ini sangat universal. Dengan kesimpulan dasar, William Watt itu mengekstraksi Piagam Madinah itu bahwa mengandung satu hal, dua hal, dan tiga hal. Ini yang dikatakan William Watt. Ini bukan orang Islam, Pak. Yang satu adalah Piagam Madinah itu menurut William Watt, Nabi Muhammad ingin menegaskan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian yang beragama Islam, kan kita semua percaya dengan tauhid. Kita percaya dengan Qul huwallahu ahad. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Maka kalau bapak-bapak sekalian menganggap yang menciptakan orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, maka saat itu juga sampean murtad semua. Kandungan dari Piagam Madinah itu menurut William Watt, Nabi Muhammad ingin menegaskan kepada siapapun orang di dalam negara Madinah itu bahwa kalian harus saling menghormati karena semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kemudian yang kedua adalah menurut Watt, Nabi Muhammad ingin menegaskan bahwa semua manusia, apapun sukunya,
apapun agamanya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Maka kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh semena-mena kepada semua umat manusia tanpa melihat garis-garis primordialnya. Kalau saya dibunuh orang yang beragama Kristen atau beragama Hindu atau beragama Buddha, setidaknya keluarga saya akan menangisi saya. Maka semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau saya membunuh dengan alasan karena itu orang Kristen, maka dia juga akan ditangisi oleh keluarganya, disesali kehilangannya. Maka konsep-konsep seperti ini yang ingin ditanamkan oleh Nabi Muhammad lewat piagam Madinah. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa semua manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, di dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini adalah konsep bernegara pertama ketika Nabi Muhammad menemukan Madinah yang sangat mitsaqon ghalidon, yang bineka tunggal ika. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya 30 menit itu masih kurang. Saya ingin menceritakan lebih rinci lagi. Ada salah seorang pemikir Islam pada abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis sebuah buku, judulnya Al-Muqaddimah. Pernyataan Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah ini kemudian dipakai oleh para perintis demokrasi modern seperti John Locke dan John Maynard. Pernyataannya banyak dipakai. Bahkan teorinya tentang aliran modal dari pemerintah kepada kalangan masyarakat itu dipakai oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of the Nation. Dan dipakai juga oleh Karl Marx ketika berbicara tentang kesetaraan ekonomi di antara berbagai kesenjangan sosial. Nah, ini kutipan dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini ditulis oleh Marx di dalam Das Kapital. Silakan baca Das Kapital atau baca bukunya Adam Smith. Pemikiran Ibnu Khaldun sebagai seorang ahli sejarah, ahli ekonomi dan sosiolog banyak sekali dikutip. Yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tentang piagam Madinah ini adalah bahwa mustahil suatu negara ini akan tetap hidup kalau tidak memiliki kesepakatan bersama. Kalaupun memiliki kesepakatan bersama, maka masyarakatnya harus mendukung kesepakatan itu. Kalau kemudian masyarakatnya menggerus kesepakatan itu, maka negara itu tinggal menghitung waktu untuk menunggu keruntuhannya. Ini kata Ibnu Khaldun. Makanya ada salah satu pernyataan Ibnu Khaldun yang juga dikutip oleh Adam Smith dalam bukunya sebagai teori kapitalisme modern, yaitu faqawiyul ummatahu hadratis syaib walaysa qawiyul hukumah. Kekuatan suatu negara itu berada dalam kekuatan rakyatnya untuk mendukung kesepakatan bersama, bukan karena kekuatan tentaranya atau kekuatan pemerintahannya. Ini Ibnu Khaldun bicara begitu. Nah, konsep kesepakatan bersama dalam versinya Ibnu Khaldun inilah yang disebut dengan al-asobiyah. Al-asobiyah ini adalah politics and social cohesion. Pancasila, Pak. Nah, ini juga pernah diulas oleh banyak profesor termasuk Muhammad Iqbal dan juga Edward Said, termasuk Philip Hurihiti, bahwa Pancasila ini di dalam negara Indonesia ini adalah kesepakatan bersama. Kalau kita biarkan orang yang ingin merongrong kesepakatan bersama itu, maka Indonesia tinggal menunggu keruntuhannya saja. Dan kita hari ini tahu, Pak, bahwa Pancasila ini ya terus terang menurut saya tidak baik-baik saja. Banyak sekali aturan-aturan dari negara, pemerintah, ataupun dari pihak manapun yang kadang-kadang tidak memenuhi unsur universalism dari Pancasila. Yang paling saya sayangkan, yang selalu saya teriakan adalah tentang SKB 2 Menteri pendirian rumah ibadah. Menurut saya ini adalah cikal bakal dari berbagai perpecahan dalam kehidupan beragama kita. Coba bayangkan, sudah dilarang mendirikan gereja, beribadat di rumah, masih dipersekusi pula oleh kalangan mayoritasnya. Demikian juga orang Islam yang hidup di Minahasa Utara, sudah tidak bisa mendirikan masjid, tidak diizinkan oleh komunitas di sekelilingnya, ketika mereka beribadah di rumahnya juga masih dipersekusi oleh kelompok mayoritas. Nah, menurut saya ini melanggar betul-betul asas sila nomor 1. Nah, dari dulu saya selalu menyuarakan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa sedikit melakukan soft approach terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran ini dengan dalih legalitas dari SKB 2 Menteri. Pak, mau ketemu Tuhan aja susah banget, Pak. Harus melewati birokrasi. Padahal Tuhan tidak perlu administrasi. Ini kata Ibnu Khaldun. Berketuhanan dan berkeimanan itu borderless, Pak. Orang di pojokan Malvinas sana, di Argentina sana, boleh, Pak, memeluk Islam. Orang di pojokan Arab Saudi sana boleh, Pak, memeluk Kristen. Tidak perlu pos-pos perbatasan, tidak perlu ngecap paspor, tidak perlu lapor imigrasi kalau untuk keimanan. Ini kata Ibnu Khaldun.
Maka kemudian kata Ibnu Khaldun, bohong besar kalau dikatakan bahwa Tuhan itu perlu politik. Ini kata Ibnu Khaldun. Jadi kalau politisasi agama hari ini membajak jubah-jubah kesalehan dan membajak jubah-jubah keagamaan, itu sebenarnya adalah ambisi-ambisi yang menggunakan agama sebagai alat hipnotis yang sangat instan kepada masyarakat. Dan ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris, bahkan mereka rela mati untuk membunuh orang lain hanya untuk menegakkan daulah khilafah. Coba bayangkan itu. Dan kemudian mereka ingin mematikan siapapun yang berbeda. Saya kira itu saja. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.